lihat angkanya kita ini masih baik, nilai tukar kita. Memang melemah -7, tapi bandingkan dengan negara-negara lain. Jepang berapa? -2. Halo sahabat Bagi Media, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Indonesia bersama dengan Tiongkok dan India merupakan 3 negara emerging yang berhasil mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 dan perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta dampak pandemi COVID-19, ekonomi global mengalami perlambatan dan kontraksi. Namun, Indonesia dan India mampu pulih dengan cepat, bahkan dalam situasi krisis geopolitik. Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia terbukti berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan dalam masa pandemi. Indonesia dan Vietnam berhasil menunjukkan peningkatan PDB yang lebih besar daripada utang mereka, yang menjadi suatu pencapaian di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Meskipun begitu, Menke menegaskan bahwa tantangan tidak akan semakin mudah pasca pandemi, terutama mengingat adanya ketidakpastian geopolitik, kemungkinan munculnya pandemi baru, perubahan iklim, dan transformasi digital yang dapat mengubah konstelasi global dalam dekade mendatang. Menke menekankan pentingnya membangun resiliensi ekonomi sebagai respons terhadap ketidakpastian ini. Meskipun demikian, Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang kuat, dengan pertumbuhan PDB di atas 5% dalam 6 kuartal berturut-turut. Pemulihan ini didukung oleh pulihnya semua agregat demand, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Begitu juga, sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, pertambangan, pertanian, konstruksi, transportasi, dan akomodasi juga menunjukkan kinerja positif. Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Program perlindungan sosial, Perlinsos, berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemulihan ekonomi tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022 mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 5,45%. Kemiskinan menurun dari 11,0% di tahun 2014 menjadi 9,57% di tahun 2022, dan rasio Gini menunjukkan penurunan yang signifikan dari 0,414 di tahun 2014 menjadi 0,381 di tahun 2022. Keseluruhan, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang mengesankan di tengah lingkungan global yang penuh tantangan.